Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing 1 DR Christian Wiradendi Wolor SMM dan dosen pembimbing 2 Ibu Wida Aristanti SAP MAP. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian sidang skripsi saya yang berjudul Implementasi Penyusutan Arsip Inaktif dalam Pengelolaan Arsip di PT XYZ. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jena Marsa Sanjaya dengan NIM 1712422028. Baik, selanjutnya yang pertama-tama yaitu ada pokok pembahasan, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 penutup. Selanjutnya di bab 1 ada latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian tersebut, arsip merupakan sumber informasi penting yang memiliki peran dalam menunjang kegiatan administrasi, pengambilan keputusan, serta sebagai alat bukti yang sah dalam suatu organisasi. Namun, di PT XYZ masih terjadi penumpukan arsip inaktif, belum adanya pemisahan arsip dan penyusutan arsip yang belum dilakukan secara rutin, serta tidak adanya pelatihan oleh karena itu, penelitian ini mengkaji implementasi penyusutan arsip inaktif di PT XYZ. Selanjutnya ada riset gap. Yang pertama itu ada PT XYZ yang mengalami penumpukan arsip inaktif karena penyusutan arsip belum dilakukan secara rutin dan terstruktur. Lalu proses pengelolaan dan kembali arsip menjadi kurang efisien. Selanjutnya itu ada novelty penelitian. Yang pertama, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi kendala, tetapi juga menganalisis upaya yang dilakukan perusahaan dalam mengatasi permasalahan penyusutan arsip inaktif. Yang kedua, membuat prosedur baru untuk penyusutan arsip inaktif agar efektif. Selanjutnya itu ada prariset yang saya berikan kepada 20 responden. Yang pertama, pertanyaannya yaitu apakah Bapak Ibu pernah mengalami kesulitan atau membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menemukan kembali arsip atau dokumen lama? Jawabannya yaitu 20% tidak dan 80% iya. Lalu yang pertanyaan kedua, sejauh yang Bapak Ibu ketahui, apakah sudah pernah ada kegiatan penyusunan arsip inaktif dalam 2 sampai 3 tahun terakhir di unit kerja Bapak Ibu? Jawabannya yaitu 50%, 50% belum pernah dilakukan, 20% kurang tahu, dan 25% sudah tetapi tidak rutin. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi penyusutan arsip inaktif dalam pengelolaan arsip di PT XYZ. Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyusutan arsip inaktif di PT XYZ. Yang ketiga, bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penyusutan arsip inaktif di PT XYZ. Lalu, selanjutnya itu ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui bagaimana implementasi penyusutan arsip inaktif dalam pengelolaan arsip di PT XYZ. Kedua, untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyusutan arsip inaktif di PT XYZ. Ketiga, untuk mengetahui apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala penyusutan arsip inaktif di PT XYZ. Lalu selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi PT XYZ sebagai masukan untuk meningkatkan pengelolaan dan penyusunan arsip inaktif agar lebih efektif dan terstruktur. Kedua, bagi Universitas Negeri Jakarta menambah referensi ilmiah di bidang administrasi perkantoran dan kearsipan. Ketiga, bagi peneliti menambah pengalaman dan pemahaman terkait implementasi penyusunan arsip inaktif. Selanjutnya di bab 2 ada kajian pustaka. Konsep yang diteliti. Arsip merupakan rekaman kegiatan atau informasi dalam berbagai bentuk dan media yang dibuat maupun diterima oleh organisasi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan dan sumber informasi menurut Sandi dan Sofyan 2026. Arsip inaktif adalah arsip yang tingkat penggunaannya sudah menurun dalam kegiatan operasional, tetapi masih memiliki nilai guna administratif, hukum maupun historis, sehingga tetap perlu dipelihara dengan baik menurut Purnomo dan Purnawati 2025. Jenis arsip menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, arsip terdiri dari 5 jenis, yaitu arsip dinamis, arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital, arsip statis,
Lalu selanjutnya itu ada fungsi arsip, pada dasarnya adalah sebagai sumber informasi sekaligus alat bukti yang dapat dimanfaatkan di kemudian hari menurut Gadis Sabina 2023. Selanjutnya ada pengelolaan arsip inaktif, merupakan kegiatan penataan, pengklasifikasi, penyimpanan, serta pemeliharaan arsip agar mudah temukan kembali dan tetap terjaga keamanannya menurut Permana dan Setiawan 2025. Lalu jadwal retensi arsip atau disebut JRA merupakan pedoman yang memuat jangka waktu penyimpanan arsip serta rekomendasi penentuan arsip akhir arsip apakah dimusnahkan, dinilai kembali, atau disimpan permanen menurut Zulkarnain dan Wahyu 2025. Lalu ada penyusunan arsip merupakan kegiatan pengurangan jumlah arsip melalui pemindahan, pemusnahan, maupun penyerahan arsip statis guna meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip dalam organisasi menurut Krisnawati 2022. Selanjutnya itu ada pemindahan arsip, merupakan kegiatan pemindahan arsip yang telah memasuki masa retensi inaktif dari unit pengelolaan ke unit kearsipan sesuai kebutuhan jadwal retensi arsip yang disebut JRA menurut Utami dan Lawanda 2022. Selanjutnya itu ada telaah pustaka terdahulu. Yang pertama Gadis Sabina 2023, judul penelitian pengelolaan arsip inaktif di PT Prima Mitra Elektrindo, metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian pengelolaan arsip inaktif sudah dilakukan, namun masih terdapat kendala dalam penyimpanan dan penataan arsip. Lalu yang kedua ada Marcelia Wima Safira 2025 dengan judul penyusunan arsip inaktif di RSUP DR Cito, metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian penyusunan arsip telah berjalan, namun masih berkendala keterbatasan ruang penyimpanan. Perbedaan penelitian terletak pada kondisi nyata di lapangan. Implementasi penyusunan arsip inaktif belum efektif, sehingga penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi kendala, tetapi juga menganalisis upaya perbaikannya. Selanjutnya itu ada bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada tempat dan waktu penelitian. Nama perusahaan PT XYZ, alamat perusahaan Jakarta Timur, jenis instansi infrastruktur beton, waktu penelitian Februari 2026 sampai Juli 2026. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama itu desain penelitian metode kualitatif dengan studi kasus deskripsi implementasi penyusunan arsip inaktif dalam pengelolaan arsip di PT XYZ. Teknik pengumpulan data yang pertama itu ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data penelitian, data primer dan data sekunder. Teknik post sampling, 2 staf corporate sekretaris, 1 staf generafier, dan 1 staf human capital. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama pengumpulan data, yang kedua reduksi data, yang ketiga penyajian data, keempat kesimpulan. Lalu ada validasi data, validasi teknik regulasi, membandingkan wawancara, observasi, dan juga dokumentasi untuk validasi data. Selanjutnya di bab 4 ada hasil dan pembahasan. Yang pertama deskripsi data. Ada 2, yaitu yang pertama unit analisis dan lingkup penelitian. Unit analisis, yang pertama ada implementasi penyusunan arsip inaktif dalam pengelolaan arsip di PT XYZ. Kedua, proses pengelolaan arsip inaktif. Pengumpulan data, observasi, proses penyusunan arsip inaktif, wawancara, pandangan dan pengalaman karyawan, dokumentasi, penumpukan arsip dan dokumen pendukung. Lalu ada lingkup penelitian. Yang pertama implementasi penyusunan arsip inaktif dalam pengelolaan arsip, kendala yang dihadapi. Yang kedua itu ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyusunan arsip inaktif. Ketiga itu upaya perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penyusunan arsip inaktif. Lalu yang kedua deskripsi partisipan penelitian. Ada teknik pemilihan partisipan yaitu purpose sampling. Partisipan dipilih karena terlibat langsung dalam pengelolaan arsip inaktif. Lalu ada jumlah partisipan, 2 staf corporate sekretaris, 1 staf general file, 1 staf human capital. Lalu ada tujuan pemilihan. Yang pertama menggali informasi mengenai penyusunan arsip inaktif.
Yang kedua, mengidentifikasi kendala dan upaya dalam proses penyusunan arsip inaktif. Selanjutnya yang kedua, yaitu hasil data pendekatan kualitatif. Ada tiga. Yang pertama, implementasi penyusunan arsip inaktif dalam pengelolaan arsip. Implementasi penyusunan arsip inaktif di PTKZ telah dilakukan sesuai prosedur dasar pengelolaan arsip. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena penyusunan arsip belum dilakukan secara konsisten dan masih terdapat penumpukan arsip inaktif di beberapa divisi dan masih ditemukan beberapa kendala. Yang kedua itu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyusunan arsip inaktif. Ada tiga. Yang pertama, penerapan prosedur penyusunan arsip belum konsisten di setiap divisi. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia. Ketiga, keterbatasan ruang penyimpanan. Lalu yang ketiga itu ada upaya perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penyusutan arsip inaktif. Yaitu jadwal khusus yang dilakukan secara rutin, sosialisasi mengenai prosedur penyusutan arsip yang perlu dilakukan secara lebih menyeluruh agar seluruh pegawai memahami tahapan dan pentingnya penyusunan arsip inaktif, dan diperlukan adanya sistem penyusunan yang lebih terarah agar proses pengelolaan arsip dapat berjalan lebih efektif dan konsisten. Lalu ada yang C, pembahasan data pendekatan kualitatif. Ada tiga. Yang pertama, implementasi penyusunan arsip inaktif dalam pengelolaan arsip. Penyusunan arsip inaktif merupakan bagian penting dalam pengelolaan arsip yang bertujuan untuk mengurangi penumpukan arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Temuan ini sejalan dengan penelitian Farida et al. 2022 yang menyatakan bahwa penyusunan arsip berperan penting dalam mendukung pengelolaan arsip yang lebih sistematis dan efisien. Kedua, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyusunan arsip inaktif. Kendala yang ditemukan meliputi beberapa prosedur penyusutan belum konsisten di setiap divisi, keterbatasan sumber daya manusia, dan yang khusus menangani arsip menyebabkan proses penataan. Identifikasi dan penyusutan belum optimal, dan keterbatasan ruang penyimpanan. Temuan ini sejalan dengan Maharani dan Kuswantoro 2026 juga menjelaskan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana kearsipan menjadi hambatan dalam pendukung pengelolaan arsip yang belum optimal. Tiga, upaya perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penyusunan arsip inaktif. Yaitu ada jadwal khusus yang dilakukan secara rutin. Sosialisasi mengenai prosedur penyusutan arsip perlu dilakukan secara lebih menyeluruh agar seluruh pegawai memahami, dan diperlukan adanya sistem penyusutan yang lebih terarah agar proses pengelolaan arsip dapat berjalan lebih efektif dan konsisten. Temuan ini sejalan dengan eh, temuan menurut Tahra et al. 2023, meningkatkan kualitas pengelolaan arsip juga memerlukan dukungan organisasi melalui penambahan sumber daya manusia, penataan ruang penyimpanan, dan pelaksanaan penyusutan secara berkala, sehingga arsip tidak terus menumpuk pada unit kerja. Yang terakhir di bab 5 ada penutup. Yang pertama, kesimpulan. Yang ada tiga. Yang pertama, implementasi penyusunan arsip inaktif di PT XYZ telah dilaksanakan melalui identifikasi, pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip sesuai jadwal retensi arsip atau disebut JRA. Pelaksanaan tersebut membantu mengurangi penumpukan arsip dan menjaga keteraturan pengelolaan arsip. Namun, implementasinya belum optimal karena penyusutan belum dilaksanakan secara rutin dan terjadwal di seluruh unit kerja. Kedua, kendala pelaksanaan penyusunan arsip inaktif di PT XYZ meliputi belum adanya jadwal penyusutan yang rutin, keterbatasan sumber daya manusia, perbedaan pemahaman terhadap prosedur penyusutan, serta keterbatasan fasilitas penyimpanan arsip. Kendala tersebut menyebabkan pelaksanaan penyusunan arsip belum berjalan secara optimal dan konsisten di setiap unit kerja. Ketiga, upaya mengatasi kendala dilakukan melalui peningkatan koordinasi antar unit kerja. Jadwal penyusutan yang dilakukan secara rutin, sosialisasi prosedur penyusutan arsip secara menyeluruh agar seluruh pegawai memahami tahapan dan pentingnya penyusunan arsip inaktif, serta pengembangan sistem penyusutan yang lebih terarah agar
pengelolaan arsip dapat berjalan lebih efektif, konsisten, dan optimal. Selanjutnya ada implikasi. Yang pertama itu ada implikasi teoritis bahwa implementasi penyusunan arsip sebagai bagian dari pengelolaan arsip inaktif dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, koordinasi antar unit kerja, serta dukungan sarana dan prasarana. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, seperti belum adanya jadwal penyusunan arsip yang rutin, keterbatasan sumber daya manusia, perbedaan pemahaman pegawai mengenai prosedur penyusunan arsip, serta keterbatasan sarana penyimpanan arsip. Lalu yang kedua itu ada implikasi praktis. Yang pertama, penyusunan SOP, penyusunan arsip inaktif sebagai pedoman, pelaksanaan yang lebih terstruktur. Kedua itu meningkatkan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam pengelolaan arsip. Ketiga, memperkuat koordinasi antar unit kerja, serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Selanjutnya ada keterbatasan penelitian. Yang pertama, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif sehingga belum mengukur efektivitas penyusutan arsip secara kuantitatif. Yang kedua, informan terbatas pada pegawai pengelolaan arsip PT XYZ sehingga hasil belum dapat digeneralisasikan. Ketiga, waktu penelitian terbatas sehingga belum dapat mengamati perkembangan implementasi penyusutan arsip secara berkelanjutan. Selanjutnya itu ada rekomendasi bagi peneliti selanjutnya. Yang pertama menggunakan metode kuantitatif atau mixed method. Yang kedua itu ada melibatkan lebih banyak unit kerja sebagai objek penelitian. Ketiga, melakukan penelitian dalam jangka waktu yang lebih panjang untuk memilih perkembangan penyusutan arsip inaktif. Lalu bagi penelitian selanjutnya, lalu bagi PT XYZ penyus, menyusun dan menerapkan jadwal penyusutan arsip secara berkala sesuai JRA, meningkatkan kompetensi serta pemahaman SDM yang bertanggung jawab dalam mengelola arsip. Ketiga itu memperkuat koordinasi evaluasi berkala dan menyediakan sarana prasarana pendukung penyusutan arsip. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.